Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 12. Kami di sini akan menjelaskan penyakit HIV atau Human Immunodeficiency Virus. Nah, di kelompok kami sendiri, saya akan memperkenalkan anggota-anggotanya. Ada Nadia Febriana, Audia, Dinda Erlita Safa Felisa, serta Regina Dewi Oktaviani. Next slide. Nah, HIV sendiri merupakan virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh yang dapat melemahkan kemampuan tubuh melawan infeksi dan penyakit. HIV sendiri merupakan virus tipe khusus sebagai penyebab penyakit berat yang umum dikenal sebagai AIDS. Virus tersebut terutama mengancam nyawa karena menyerang sistem kekebalan tubuh dan membahayakan kemampuan tubuh untuk menyerang infeksi dan penyakit. Karena itu, seseorang yang terkena HIV memiliki resiko tinggi terkena infeksi tertentu dan kanker. Jika jumlah spor atau sel T turun hingga kurang dari 200, mereka dianggap mengidap AIDS. Next slide. Nah, prevent imunodeficiency virus yang bekerja menghancurkan sel CD4 dalam tubuh. Sel CD4 adalah sel darah putih yang berperan penting dalam melawan infeksi dan penyakit yang mengancam tubuh. Next. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang virus ini menyebar melalui darah, air mani, ataupun cairan vagina. Faktor resikonya yang pertama itu ada terlibat dalam hubungan seksual yang tanpa pelindung dengan orang yang terinfeksi. Yang kedua ada terlibat dalam hubungan seksual dengan beberapa pasangan yang berbeda. Dan yang ketiga ada melakukan hubungan seksual dengan pekerja seks atau pemakai obat terlarang. Yang keempat ada menggunakan jarum yang sama ketika menyuntik, biasanya untuk obat yang terlarang. Dan yang kelima itu menggunakan jarum tidak steril untuk tindik ataupun tato. Dan yang terakhir itu memiliki penyakit menular seksual yang lain seperti herpes, sifilis, gonorrhea, ataupun jamur chlamydia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Regina Dewi. Tahap pertama yaitu tidak menimbulkan gejala apapun selama beberapa tahun, lalu pengidap akan mengalami nyeri mirip seperti flu beberapa minggu setelah terinfeksi selama 1 hingga 2 bulan, lalu timbul demam, nyeri tenggorokan, ruang, pembekakan kelenjar getah bening, diare, serta kelelahan nyeri otot dan sendi. Next. Lalu tahap kedua, umumnya tidak menimbulkan gejala lebih lanjut selama bertahun-tahun. Namun virus ini terus menyebar dan merusak sistem kekebalan tubuh. Penularan infeksi sudah bisa dilakukan pengidap kepada orang lain. Lalu virus ini akan menyebar berlangsung selama hingga 10 tahun atau lebih. Next. Lalu yang terakhir yaitu tahap ketiga, yang pertama daya tahan pengidap rentan sehingga mudah sakit dan akan berlanjut menjadi AIDS. Lalu pengidap akan demam terus-menerus lebih dari 10 hari, akan merasa lebih lelah setiap saat, lalu sulit bernafas, lalu diare yang berat dan dalam jangka waktu yang lama, lalu terjadi infeksi jamur pada tenggorokan, mulut, dan vagina, lalu timbul bintik ungu pada kulit yang tidak akan hilang, dan yang terakhir hilangnya nafsu makan sehingga berat badan turun drastis. Next. Selanjutnya ada dampak-dampak terkena HIV.
Yang pertama ada dampak fisiologis. Dampaknya itu depresi, syok, penyangkalan, tidak percaya, kesepian, rasa tak berpengharapan, duka, marah, dan takut. Yang kedua, dampak sosial akan dibebani oleh tekanan batin yang disebabkan adanya pengucilan atau dipandang rendah oleh masyarakat. Dan yang ketiga, ada dampak medis, gangguan penglihatan, saluran pencernaan, paru-paru, kelemahan pada tulang, dan sulit berjalan. Diagnosis pada HIV yang pertama itu ada tes serologi yang terdiri dari tes cepat atau rapid test. Yang kedua, tes enzim imunoasi atau AIA. Yang kedua, tes virologis yang terdiri dari HIV DNA kualitatif. Tes ini digunakan untuk mendiagnosis keberadaan virus pada bayi berumur kurang dari 18 bulan. HIV RNA kuantitatif. Tes ini digunakan untuk memeriksa jumlah virus dalam darah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Regina. Berikut adalah dampak berikut adalah gambar-gambar pengidap HIV. Yang pertama itu tubuh menjadi kurus kering, lalu timbulnya bercak-bercak putih pada lidah, lalu terjadinya ruam-ruam kemerahan pada tubuh pengidap. Next. Baiklah, di sini adanya pengobatan pada HIV. Pengobatan pada HIV di penderita yang telah terdiagnosis HIV harus segera mendapatkan pengobatan berupa terapi antiretroviral atau ARV. Pengobatan ini bekerja mencegah virus HIV bertambah banyak sehingga tidak menyerang sistem kekebalan tubuh. Selanjutnya itu ada pencegahannya. Yang pertama, tidak melakukan hubungan seks sebelum menikah. Yang kedua, tidak melanjutkan pasangan seksual. Yang ketiga, menggunakan kondom saat berhubungan seksual. Yang keempat, ada menghindari penggunaan narkoba, terutama jenis suntik. Dan yang kelima, mendapatkan informasi yang benar terkait HIV, cara penularan, pencegahan, dan pengobatannya, terutama bagi anak remaja. Selanjutnya, peran fisioterapi pada penyakit HIV. Yang pertama, ini ada fisioterapi dalam tahap akut. Contohnya mempertahankan kebersihan lapang paru dengan membersihkan lapang paru untuk mengeluarkan sekresi mukus dari dinding dada dan memperluas ekspansi toraks jika paru-paru mengalami kolaps. Kedua, mempertahankan lingkup gerak sendi yang normal, serta meningkatkan sirkulasi darah ke anggota tubuh, tergantung daerah yang diberlakukan mobilisasi pasif dan koreksi postural untuk mencegah deformitas. Yang kedua, ada fisioterapi dalam tahap kronis atau tahap rehabilitasi. Pertama yaitu mempertahankan lingkup gerak sendi yang normal, meningkatkan sirkulasi ke anggota tubuh tergantung area yang dilakukan mobilisasi pasif, latihan peregangan atau stretching sebagai pencegahan dari kondisi kontraktur yang menyakitkan, pemulihan postur tubuh akibat penurunan berat badan dengan memperkuat otot-otot yang selama ini kurang diberikan latihan, manajemen pengelolaan nyeri dengan menggunakan elektroterapi, mobilisasi aktif hingga berjalan sendiri tanpa bantuan, serta penyediaan perangkat bantu jalan jika diperlukan, yaitu kruk, tongkat, dan lain sebagainya. Berdasarkan data WHO yang dikutip dalam Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, bahwa jumlah kasus HIV dan AIDS itu di Indonesia pada tahun 2019 mencapai 50.282 kasus. Kasus ini mengalami peningkatan signifikan pada Juni tahun 2022, di mana kasusnya telah mencapai 522.674 berdasarkan data Kementerian Kesehatan RI, sehingga terjadi kenaikan kasus sebanyak 13% dalam 3 bulannya, dalam 3 tahunnya.
kami. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh moderator. Nah, baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.